Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bisa bersama belajar kembali di acara homeschooling bahagia yang terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, Pemerintah Kota Bengkulu, dan RBTP Camkoha. Anak-anak di rumah, apa kabarnya hari ini? Iya, alhamdulillah sehat ya anak-anak. Hari ini kita memasuki puasa keempat di bulan Ramadan. Nah, anak-anak, di dalam bulan puasa ini kalian juga tetap belajar ya. Belajarnya dari rumah. Ibu di rumah, kalian di rumah, tetapi kita bisa belajar bersama. Anak-anak ibu sekalian, sebelumnya ibu kenalkan, nama Ibu Murtiana, biasa disapa sehari-hari Ibu Murti, mengajar di SD 2 Kota Bengkulu. Anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, kita biasakan bersama-sama untuk berdoa. Ya, anak-anak, doa. Ibu yang mimpin ya. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, anak-anak di rumah, ada yang tahu nggak? Kenapa ya kita sekarang belajar dari rumah, beribadah di rumah, dan orang-orang juga bekerja di rumah? Anak-anak ibu tentu sudah tahu ya, karena sekarang sedang mewabahnya virus corona atau sering dikenal dengan virus atau COVID-19. Anak-anak ibu sekalian, kita harus waspada dan hati-hati dengan virus ini. Karena virus ini tidak kelihatan. Virus ini juga sangat berbahaya. Bahkan dia bisa merenggut nyawa sekalipun. Jadi anak-anak ibu, kita harus tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, makan makanan yang bergizi, berolahraga, dan yang terpenting kita tetap di rumah. Baik, anak-anak ibu sekalian, kita menyanyikan lagu Siapa Mau Sehat. Lagu ini diambil dari tema virus corona. Lagu ini kita ambil nadanya dari Siapa Mau Sehat atau Siapa Suka Hati Tepuk Tangan. Nah, ibu contohkan dulu nak ya. Siapa mau sehat tepuk tangan. Siapa mau sehat tunjuk jari saya. Siapa mau sehat makanlah yang bergizi, rajin berolahraga dan minum vitamin. Virus corona itu berbahaya, kita harus menghindarinya dengan mencuci tangan, menggunakan masker, dan selalu tetap di rumah. Ya, baik anak-anak sekalian, sekarang kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Siapa mau sehat tepuk tangan. Siapa mau sehat tunjuk jari saya. Siapa mau sehat makanlah yang bergizi, rajin berolahraga dan minum vitamin. Virus corona itu berbahaya, kita harus menghindarinya dengan mencuci tangan, menggunakan masker, dan selalu tetap di rumah. Ya, anak-anak sekalian, tentu kita harus menjaga kebersihan. Nah, pada bulan puasa ini kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran di rumah, meningkatkan ibadah kita, dan hindari bermain yang dapat menimbulkan kita merasa capek. Kalau kita sudah merasa capek,
kita akan kehausan. Karena di dalam bulan puasa tidak boleh minum pada siang hari. Ya kan anak-anak ibu sekalian? Iya, bagus sekali. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita belajar di kelas 3, tema 8, Praja Muda Karena, subtema 3, Aku Suka Berpetualang. Anak-anak ibu tentu banyak yang suka berpetualang ya. Iya, jadi kalau yang suka berpetualang itu boleh kita mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita lanjut ke materi kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Yang kedua, mengidentifikasi lambang, simbol, rambu lalu lintas, pramuka, lambang negara beserta artinya. Menjelaskan data yang disajikan dalam diagram gambar. Mengetahui unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. Nah, anak-anak, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang anak-anak ibu, ada yang tahu nggak ini gambar apa ya? Ada siapa di sana? Iya, bagus. Ini adalah pramuka siaga. Kalau pramuka yang laki-lakinya biasa disapa dia dengan grupnya Pa, yang perempuan Pi. Untuk jelasnya kita lihat lagi. Nah, pramuka siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka tingkat dasar, yaitu usia anak 7 sampai 10 tahun. Jadi, anak-anak ibu ini yang di kelas 3 itu merupakan pramuka siaga. Anak-anak senang ya masuk anggota pramuka siaga? Iya, bagus, senang sekali. Karena pada pramuka itu banyak sekali kegiatannya. Ya, di antaranya dia itu memberikan suasana yang riang gembira sehingga para anggotanya tidak merasakan jenuh, tegang, dan kaku. Ada contoh kegiatan pramuka siaga yaitu mencari jejak. Untuk lebih jelasnya tentang mencari jejak, kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Salam pramuka. Selamat siang kakak. Salam pramuka. Perlu kalian ketahui, kegiatan pramuka pada siang hari ini yaitu kita akan melakukan ujian kenaikan tingkat dari siaga bantu ke siaga tata. Dalam ujian kenaikan tingkat ini akan ada kegiatan petualangan, yang mana kegiatan petualangan ini diisi dengan tantangan mengikuti arah rekam jejak yang sudah kakak siapkan sepanjang perjalanan dengan dibantu sebuah peta perjalanan atau peta pita yang akan kakak kasih nanti, dengan tujuan akhir untuk mendapatkan sebuah tunas kelapa di suatu tempat. Apakah kalian sudah siap? Siap kakak. Di antara kalian yang pertama akan melakukan ujian ini, kakak akan memilih secara acak. Apakah kamu siap, Aga? Siap kakak. Aga, silakan maju ke depan. Siap kak. Ini peta pitanya. Dibaca baik-baik peta itu.
agar kamu tidak tersesat nanti. Siap, Kak. Alangkah baiknya, sebelum Aga berangkat berpetualang, marilah kita berdoa untuk kesehatan dan keselamatan kita, terutama bagi Aga. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Laksanakan. Siap, laksanakan. Teman, tanda apa itu? Ada 3 batu, 2 disusun, dan yang satu di sebelah kanan. Tahukah kalian apa maksud tanda itu? Ya betul, jalan ke kanan. Ayo, kita jalan ke kanan. Hai teman, di depan ada 2 tanda. Tanda apa itu? Ada 3 buah batu yang disusun. Tahukah kalian apa maksud tanda itu? Ya betul, ada bahaya. Jangan diikuti. Ayo teman, lihat tanda. Hai teman, di depan ada sungai dan ada 3 buah tanda. Teman, tanda apa itu? Itu tanda goresan di tanah. Tahukah kalian apa maksud tanda itu? Iya betul, melalui rintangan. Teman, tanda apa itu? Itu tanda goresan di tanah. Tahukah kalian apa maksud tanda itu? Iya betul, sungai dangkal. Teman, tanda apa itu? Itu tanda ranting dan diikat dengan rumput. Tahukah kalian apa maksud tanda itu? Iya betul, hati-hati. Kita disuruh hati-hati. Teman, tahukah kalian jalan mana yang paling aman? Lewat mana ya? Coba lihat petunjuk di peta. Petunjuk di peta melalui batu. Ayo kita lalui sungai itu melalui batu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Itu tunas kelapa yang kita cari. Alhamdulillah sudah ketemu. Ayo kita pulang. Lapor. Tunas kelapa sudah Aga dapatkan. Tugas petualangan dari kakak sudah dilaksanakan. Laporan selesai. Laporan kakak terima. Bagus Aga. Tunas kelapa sudah kamu dapatkan. Baiklah. Sebagai hadiah dari ujian petualangan ini, kakak akan memberimu sebuah tanda kecakapan khusus gerak jalan. Selamat Aga, kamu telah lulus ujian ini. Tetap semangat. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Ya, anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan video tentang Pramuka Siaga mencari jejak. Nah, tadi pada akhir kegiatannya, Pramuka Siaga itu menemukan apa ya, anak-anak ibu? Iya, bagus. Pramuka Siaga menemukan tunas kelapa. Apa itu tunas kelapa, anak-anak? Iya, bagus. Tunas kelapa ini adalah lambang pramuka. Pada tunas kelapa ada tulisan gerakan pramuka. Nah, anak-anak, sekarang ibu tanya, mengapa
tunas kelapa itu dijadikan lambang pramuka? Iya, pintar sekali anak ibu ya. Gerakan pramuka atau tunas kelapa dijadikan lambang pramuka. Karena lambang pramuka tunas kelapa ini dia mempunyai atau makna yang sangat bermanfaat. Kelapa merupakan tanaman yang sangat bermanfaat baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun yang bukan sehari-harinya. Nah, dari lambang pramuka ini kita lihat dia ada akar, ada daun, ada buah, ada bunga, ada tulang daun, dan masih ada lagi komponen lainnya. Mari kita lihat dulu apa ya manfaat dari lambang pramuka ini. Yang pertama kita lihat akarnya. Biasanya kalau akar kelapa itu dibuat kerajinan dan juga bisa untuk minuman kesehatan. Nah, yang selanjutnya yaitu batang. Kita lihat kalau di pedesaan, antar desa dia dipisahkan oleh sungai-sungai atau rawa-rawa. Pada sungai atau rawa, biasanya di pedesaan itu dia memasang batang kelapa sebagai jembatannya. Dan ada lagi, batang kelapa juga bisa dimanfaatkan untuk kerangka perahu ya anak-anak ya. Bisa juga dibuat untuk kerajinan, tempat lilin dan sebagainya. Selanjutnya kita lihat juga ada daun. Nah, anak-anak, daun kelapa biasanya kita lihat itu di mana ya? Iya, biasanya kita melihat daun kelapa di acara resepsi pernikahan. Di sana daun kelapa dibuat secantik mungkin, dijadikan janur. Iya, biasanya itu dalam lagu ada janur kuning. Iya anak-anak ibu ya. Selain itu, pada hari raya, ayo di meja kita ada apa anak-anak? Iya, di meja kita ada ketupat. Tentunya ketupat itu dibungkus dengan daun kelapa. Selanjutnya ada buah kelapa. Nah, teman dari ketupat tadi tentunya ada kuah dari ketupat itu. Tentunya santannya kita ambil dari buah kelapa. Dan buah kelapa juga bisa dibuat minyak goreng atau minyak kelapa. Selanjutnya yaitu tulang daun. Biasanya anak-anak kalau ke tempat yang ada pondok-pondoknya, yang ada juga lontongnya, itu biasa makan apa, hayo? Iya, bagus. Anak-anak makan sate. Tentunya sate itu ditusuk dari lidi daun kelapa. Dan yang terpenting, biasanya anak-anak menyapu halaman itu menggunakan sapu apa? Hayo. Iya, kita menggunakan sapu lidi. Tentunya lidinya itu berasal dari tulang daun kelapa. Nah, anak-anak, ada lagi tempurungnya, ada lagi sabutnya yang bisa bermanfaat. Kalau tempurungnya bisa dijadikan arang, bisa dijadikan kerajinan seperti sendok. Nah, makanya lambang pramuka diambil dari kelapa karena dia sangat banyak manfaat bagi kehidupan kita. Baik anak-anak, ini tentang lambang pramuka kita. Nah, sekarang ibu punya gambar ini. Gambar apa ya? Iya, gambar Garuda Pancasila. Gambar Garuda Pancasila ini sangat kokoh dan kuat. Dia sayap yang kokoh dan bisa mengembang selebar-lebarnya. Ini namanya lambang negara kita.
Adapun bagian-bagian Garuda Pancasila ini, yang pertama kita lihat adalah kepala, yang kedua leher, yang ketiga sayap, yang keempat perisai, kelima ekor, dan keenam cakar. Dari bagian-bagian Garuda Pancasila ini kita dapat mengambil atau kita ambil makna yang sebaiknya. Yang pertama, kepala. Anak-anak tahu nggak mengapa kepala Garuda Pancasila menoleh ke kanan? Ya, kita lihat ya. Dia menoleh ke kanan menggambarkan bangsa Indonesia memihak kepada kebenaran. Jadi bangsa Indonesia itu suka kepada kebenaran. Dan bangsa Indonesia menentang penjajahan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maka kepala Garuda Pancasila menoleh ke kanan. Karena kanan ini yang baik-baik ya anak-anak ya. Makan kita dengan tangan kanan. Kita memegang sesuatu dengan tangan kanan. Jadi Garuda Pancasila kita disimbolkan ke arah yang baik-baik. Lanjut, yang kedua, leher. Nah, ada yang tahu nggak anak-anak ibu sekalian? Ada apa di lehernya? Iya, ada bulu. Bulu pada leher Garuda Pancasila berjumlah 45 helai. Menunjukkan angka 2 tahun akhir kemerdekaan Indonesia. Ya, ini bulu pada leher. Yang ketiga yaitu sayap. Dia mempunyai 2 sayap, sayap kanan dan sayap kiri. Terkembang lebar dan sangat menarik sekali sayap burung Garuda. Sayapnya berjumlah 17 helai. Apa maknanya anak-anak sekalian 17 itu? 17 menunjukkan tanggal kemerdekaan negara kita. Yang keempat yaitu perisai. Nah, perisai melambangkan perjuangan dan pertahanan diri untuk mencapai tujuan negara. Ada juga garis hitam tebal menggambarkan letak negara Indonesia yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Warna dasar di dalam perisai adalah merah putih. Nah, merah putih itu apa ya anak-anak ibu? Iya, bendera negara kita. Ada yang tahu nggak siapa yang menjahit bendera negara kita? Iya, bagus, Ibu Padmawati Soekarno. Pintar sekali, dia bisa menjahit. Maka hasilnya dia menjahit bendera merah putih kita. Nah, di dalam perisai itu anak-anak ada juga 5 simbol sila-sila Pancasila. Nah, arti kelima simbol tersebut, yang pertama, simbol bintang untuk ketuhanan yang Maha Esa. Biasanya bintang itu melambangkan apa ya anak-anak ibu sekalian? Iya, bintang itu melambangkan tentang agama. Kita sila, kita ketuhanan yang Maha Esa. Kita terdiri dari berbagai macam agama. Yang kedua, simbol rantai. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Atau biasa kalian menyebutnya dengan sila kedua dari Pancasila. Yang ketiga, simbol pohon beringin untuk sila persatuan Indonesia. Pohon beringin itu tentunya pohon yang bisa melindungi karena dia sangat rimbun ya anak-anak ya. Tentunya kita akan tenang dan adem kalau duduk di bawah pohon beringin. Yang keempat, simbol banteng, kepala banteng untuk sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Di dalam Pancasila dia terdapat pada sila keempat. Ya anak-anak ibu, yang terakhir yaitu simbol padi dan kapas untuk sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya simbol padi dan kapas itu merupakan lambang kemakmuran negara kita. Yang kelima yaitu ekor. Ekor Garuda Pancasila terletak di bawah tubuhnya. Ekor Garuda Pancasila terdiri atas pangkal ekor dan ujung ekor. Pangkal ekor berjumlah 19 helai, bagian ujung ekor berjumlah 8 helai. Nah, angka 19 ada yang tahu nggak anak-anak ibu sekalian? Iya, angka 19 itu merupakan 2 angka pangkal tahun kemerdekaan kita. Nah, angka 8, hayo. Iya, kalau angka 8 itu merupakan bulan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, anak-anak, dari tadi kita sudah melihat semua yang ada pada makna lambang Garuda. Nah, tapi nanti ada satu lagi ya anak-anak. Sebelumnya ibu tanya dulu, kita merdeka tanggal berapa ya anak-anak ya? Iya, bagus, kita merdeka 17 bulan 8 tahun 1945. Nah, yang terakhir ada cakar. Nah, ada yang tahu nggak, Nak, cakar itu apa? Iya, katanya ada seperti cakar ayam, ada cakar burung. Nah, sekarang kita melihat pada cakar burung Garuda Pancasila. Dia memiliki cakar yang sangat tajam dan kuat. Cakarnya menggenggam pita putih yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Di mana Bhinneka Tunggal Ika itu terdapat dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan persatuan, kesatuan Indonesia dalam keberagaman. Anak-anak, ada yang tahu nggak apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Iya, tahu sekali anak-anak, karena kita sudah dari awal belajar tentang Garuda Pancasila, belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu juga. Ya anak-anak ibu, kita Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, banyak bahasa, banyak agama, banyak adat istiadat dan semuanya. Tentunya walaupun kita berbeda tapi kita tetap satu. Nah, di Indonesia ini kita punya 6 agama. Yang pertama agama Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Protestan, ada Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tapi walaupun kita berbeda agama, kita tetap rukun, tetap saling menghormati, saling menghargai satu sama lain, tidak mengganggu teman-teman atau saudara kita yang melakukan ibadah. Seperti kita sekarang ini, kita melakukan ibadah puasa. Nah, agama-agama yang lain dia menghargai kita. Biasanya rumah-rumah makan itu tidak ada yang berjualan pada siang hari. Kalau memang dia berjualan, dia menggunakan tutup. Dan orang-orang yang masuk pun itu tetap memiliki norma-norma atau dia menghargai kita yang sedang berpuasa. Nah anak-anak, biasanya Garuda Pancasila itu kita lihat di mana ya? Iya, bagus anak ibu. Kita lihat di dalam kelas kita. Dalam kelas kita pasang burung Garuda Pancasila. Ada juga gambar presiden dan wakil presiden. Anak-anak sekalian, selain di ruang kelas, di mana lagi kita lihat? Iya, di ruang kantor pemerintahan, di uang kertas dan uang logam,
serta seragam pegawai pemerintahan. Biasanya itu ada di dada. Ya, anak-anak Ibu, materi kita tentang Garuda Pancasila sudah paham ya? Iya. Sekarang kita akan istirahat dahulu. Boleh kita sambil berbaring untuk menyaksikan yang selanjutnya. Lanjut lagi ya materi kita. Kalau tadi kita tentang Garuda Pancasila, nah sekarang kita lanjut kepada materi berikutnya. Sekarang Ibu mau tanya nih, kalau anak-anak ke sekolah diantar atau pergi sendiri? Iya, ada yang diantar, ada yang pergi sendiri. Kalau rumahnya dekat, pergi sendiri ya anak-anak ya. Nah, ada yang diantar pakai mobil, ada yang diantar pakai motor. Biasanya kalau kita berjalan di persimpangan atau ada lagi di belok-belokan, biasanya kita menemui apa ya anak-anak ya? Iya, kita biasanya menemui rambu-rambu lalu lintas. Bagi anak-anak yang menggunakan kendaraan, pada persimpangan kita menemukan rambu lalu lintas. Ya, ada lampu merah, ada yang belok kiri, ada belok kanan. Nah, sebelum kita bahas pada gambar selanjutnya, kita lihat dulu apa arti rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas merupakan bagian dari perlengkapan keamanan jalan yang memuat lambang-lambang huruf, angka, atau kalimat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan berupa peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk sebagai upaya menertibkan serta membuat aman bagi pengguna jalan. Nah, anak-anak, ini adalah arti dari rambu lalu lintas. Di sana ada peringatan, ada larangan, dan juga ada perintah. Nah, kalau anak-anak menggunakan mobil pada persimpangan, kita menemukan yaitu lampu pengatur lalu lintas. Anak-anak, ada yang tahu ya apa arti lampu lalu lintas tersebut? Iya, lampu lalu lintas itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada merah, ada kuning, dan ada hijau. Biasanya warna merah itu menunjukkan kita harus berhenti. Anak-anak tidak boleh menerobos lampu merah. Kalau kita terobos, maka akan terjadi kecelakaan. Itu namanya kita melanggar. Dan ada warna kedua yaitu warna kuning. Warna kuning ini menunjukkan kita harus berhati-hati. Kita siap-siap untuk berjalan atau siap-siap untuk berhenti. Kalau sudah lampu kuning, kita sebaiknya berhati-hati. Dan yang ketiga yaitu warna hijau. Nah, warna hijau ini, lampu hijau, kita akan boleh berjalan. Jadi anak-anak, kalau kita berkendaraan atau kita bersama-sama orang tua, kita harus tahu dengan rambu lalu lintas ini. Dan juga ada warna lingkaran dan garis putih. Nah, itu merupakan larangan masuk. Jadi kendaraan tidak boleh masuk ke area yang sudah dipasang rambu tersebut. Nah, ini ada juga rambu yang mengatakan atau menunjukkan kita wajib mengikuti arah yang ditentukan pada bundaran. Ya, kita sering melihat ya anak-anak ya, pada bundaran itu biasanya dipasang tanda panah dan panah-panah lagi. Nah, dari
panah tersebut kita harus mengikuti lingkarannya. Kita tidak boleh langsung saja, misalnya ini lingkaran, kita langsung ke sini. Itu tidak. Kita harus melingkar dulu, kita mengikuti arah panahnya. Supaya apa anak-anak kita mengikuti rambu-rambu ini? Supaya kita terhindar dari kecelakaan. Karena kita sering sekali melihat kecelakaan ya anak-anak ya. Ada yang motornya terjatuh, mobilnya bertabrakan. Kalau jatuh gimana anak-anak? Tentunya kita mengalami luka. Iya, kalau anak-anak yang berjalan kaki, biasanya kita mau ke sekolah, menyeberang, kita menggunakan penyeberangan. Dikenal dengan apa anak-anak penyeberangan itu? Iya, bagus sekali. Namanya yaitu zebra cross. Biasanya pada zebra cross itu dijaga oleh ada Bu Polisi dan ada Pak Polisi. Pak Polisi dan Bu Polisi itu sangat setia anak-anak sama kita. Dia akan menyeberangkan kita dan menyetop kendaraan yang akan melaju pada saat kita akan menyeberang. Jadi kita harus berjalan di tempat yang sudah disediakan, menyeberang di tempat penyeberangan supaya terhindar dari kecelakaan. Anak-anak, biasanya kalau kita berjalan itu di mana ya? Iya, bagus, kita berjalan di atas trotoar, termasuk pun kita bermain sepeda di atas trotoar. Nah, ini gambar tentang zebra cross. Nah, dari kita lihat video tadi, di situ anak-anak mencari jejak. Mereka mencari jejak, ada kegiatan-kegiatannya anak-anak. Apa ya kegiatannya tadi? Biasanya dia mencari jejak, banyak menemukan tanda-tanda atau rambu-rambu ataupun pita yang ada pada kegiatan mencari jejak tersebut. Nah, ini ibu ada cerita. Bayu dan teman-teman telah menyelesaikan permainan mencari jejak. Mereka juga menemukan pita-pita yang disematkan di tempat-tempat tertentu. Berikut ini perolehan pita kelompok Bayu. Ya, kita lihat ini ada warna pita, ada banyak pita. Warna merah, dia menemukan 9 pita. Dan warna kuning juga menemukan 9 pita. Warna hijau juga menemukan 8 pita. Warna biru dia menemukan 12 pita. Kalau kita lihat dari data ini, yang terbanyak memperoleh pita adalah warna biru. Iya, dia bekerja sama dengan baik dalam mencari jejak, dengan kekompakannya dan ketulusan serta keriangannya, maka dia banyak sekali menemukan pita-pita tersebut. Nah, dari pita-pita ini dapat kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, ini anak-anak diagram batangnya. Yang di pinggir ada angka-angkanya, itu menunjukkan banyak pita yang diperoleh. Yang di bawah itu merupakan warna-warna pita yang diperoleh. Iya, anak-anak, ini namanya diagram batang. Ya, anak-anak ibu sekalian, ada yang tahu nggak apa itu diagram batang? Ada yang bertanya ya? Iya, anak ibu pintar semuanya. Sekarang kita lihat diagram batang. Adalah diagram yang menunjukkan bilangan atau jumlah yang dinyatakan dalam bentuk persegi panjang atau persegi. Ya, ini namanya diagram batang. Kita buat dulu angka-angkanya, kita masukkan ke dalam diagram batang. Nah, anak-anak sekalian, diagram batang sudah. Sekarang kita lanjut kepada menggambar dekoratif. Sebelum lanjut,
Ibu tanya dulu ya, apa itu gambar dekoratif? Iya, pintar anak ibu. Gambar dekoratif katanya gambar yang dihias, dibuat secantik mungkin. Iya, gambar dekoratif ini kita harus berpedoman pada pola-pola atau motif tertentu. Sifat dekoratif pada gambar menunjukkan fungsi gambar sebagai hiasan. Iya anak-anak, namanya dekoratif. Jadi kita membuat gambar itu supaya lebih cantik dan menarik. Jadi sifatnya dia menunjukkan fungsi gambar itu sebagai hiasan pada gambar kita. Nah, ini ada contoh gambar dekoratif, yaitu dari talenan ada payung dan caping. Cantik kan anak-anak ibu ya? Iya, gambar yang begitu menarik, dibuat sedemikian rupa. Ya anak-anak, sebelum kita membuat gambar dekoratif yang lebih bagus seperti tadi, maka kita harus mengenal unsur-unsur gambar itu. Unsurnya yaitu ada titik, ada garis, ada ruang, ada bidang, bentuk, warna, gelap, terang, dan tekstur. Nah, yang terutama mempengaruhi gambar dekoratif itu yaitu warnanya. Kita pilih warna yang terang dan cantik supaya gambar dekoratif kita lebih menarik lagi. Nah, seperti ini dia menggunakan warna-warna yang cerah. Ada biru, ada kuning, hijau, merah, ungu. Iya, tentunya kita membuat gambar dekoratif dengan warna-warna yang cerah. Nah, anak-anak ibu di rumah sekalian, tadi ibu sudah memberikan materi dari awal sampai akhir, dari lambang pramuka, lambang Garuda Pancasila, ada diagram batang, dan ada gambar dekoratif. Nah, anak-anak sekalian, mungkin ada yang mau bertanya kepada ibu. Jadi ibu silakan kalian menghubungi telepon 0736 346 771 atau yang ada di sini nih anak-anak. Ya, boleh ya. Iya, anak-anak silakan pencet teleponnya ke 0736 346 771. Ada di sini nih, ayo anak-anak. Ya, halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa? Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa nak? Di mana? Haikal di Ponselmas. Iya, Haikal. Haikal, mau bertanya apa nak? Mengapa kepala burung Garuda Pancasila menoleh ke kanan? Oh iya, bagus sekali pertanyaannya. Mengapa burung Garuda Pancasila itu? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu coba menjawab pertanyaan dari Haikal. Sebenarnya nak, tadi di awal sudah Ibu bahas ya, mengapa burung Garuda itu menoleh ke kanan. Ya, dia menoleh ke kanan menggambarkan bangsa Indonesia memihak kepada kebenaran. Jadi bangsa Indonesia ini maunya selalu yang benar-benar saja. Kita tidak mau yang berbuat salah, ya anak-anak ya. Jadi dia menoleh ke kanan itu memihak kepada kebenaran. Oke, anak ibu terima kasih ya Haikal ya. Selanjutnya, halo ya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Saya Gagal. Iya, dari mana? SD 41. Iya, SD 41. Mau tanya apa nak? Kenapa lambang pramuka harus kelapa, tunas kelapa, tidak yang lain? Oh iya, bagus sekali pertanyaannya. Mengapa lambang pramuka itu tunas kelapa?
Ya, Ibu coba jawab ya anak Ibu ya. Lambang pramuka diambil tunas kelapa karena kelapa itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Tadi sudah Ibu jelaskan, mulai dari akar, batang, daun, tulang daun, ada sabut kelapa, ada tempurung kelapa, semua bisa bermanfaat pada kita semua. Maka dari itu, tunas kelapa dijadikan lambang pramuka. Sudah paham anak Ibu? Iya, sudah paham. Terima kasih ya. Halo, berikutnya ada lagi nih yang mau masuk. Ya, hubungi ke 0736 346 771. Ya, di sini nih, lihat nih ada anak-anak ya. Oke, masih ada yang bertanya nggak? Iya, halo, dengan siapa? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, ini dengan siapa, Nak? Iya, dengan siapa? Kepi. Iya, Pipi di mana? Ketujuh. Oh iya, bagus. Mau nanya apa, Nak? Umur anak 10 tahun termasuk anggota pramuka apa, Bu? Oh iya, bagus sekali pertanyaannya. Umur anak 10 tahun, tadi Ibu sudah jelaskan kalau anak umur 7 sampai 10 tahun dia termasuk pramuka siaga. Ya seperti anak kelas 3. Anak kelas 3 kan tergolong dari 7 sampai 10 tahun. Itu sudah jelas ya, Anak ya. Jadi 7 sampai 10 tahun merupakan pramuka siaga. Ya, terima kasih anak-anak yang sudah menyampaikan pertanyaan lewat teleponnya. Untuk pelajaran hari ini dapat kita ambil kesimpulan, yaitu bahwa lambang pramuka adalah tunas kelapa. Dan burung Garuda adalah lambang negara kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Yang terakhir, kalau kita berlalu lintas hendaknya mematuhi setiap rambu-rambu yang ada. Jadi anak-anak, kesimpulan pelajaran kita hari ini ada 4 dan kita harus melaksanakan apa yang sudah kita pelajari. Seperti dalam berlalu lintas, itu kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada, larangan-larangan yang ada. Kita tidak boleh melanggar, karena apabila kita melanggar dari peraturan, maka kita akan mendapatkan sanksi. Dan yang terpenting, kalau dalam lalu lintas kita melanggar, kita akan mendapatkan kecelakaan. Tentunya itu kita harus hindari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita harus bertoleransi antar umat beragama karena kita terdiri dari banyak macam agama. Nah, anak-anak, materi kita hari ini kita cukup sampai di sini dulu. Apabila ada kata yang salah, Ibu mohon maaf ya. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, anak-anak, sekian dulu materi hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, mari kita jadikan Kota Bengkulu religius dan bahagia. Dadah.